شيخنا ومعلمنا ولدنا الله اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang keenam, adab pergi ke masjid. Ini adab pergi ke masjid yang hari-hari ya kita. Lain lagi mun adab pergi ke masjid hari Jumat, ini yang hari-hari. Kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, mandi wajib sudah, berwudu sudah, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Nah berarti ini waktu subuh. Mandi wajib sudah ya kalau berwudu sudah. Lalu orang azan di masjid. Maka kita sembahyang 2 rakaat sunat qobliyah subuh nintu. Yang paling bagusnya di rumah, yang paling bagus. Cuma kalau kita di rumah bisa kada tagawi, nah berarti di masjid menggawi. Jikalau fajar telah terbit, nah arti fajar telah terbit, kurang azan sudah. Atau kita belum mendengar azan, tapi kita yakin masuk waktu subuh sudah. Walaupun kita kadang mendengar azan, sembahyang qobliyah subuh dahulu. Walaupun seandainya kita mendengar, tak imbai kita menggawi qobliyah subuh itu dengan orang azan, kada apa-apa. Kan rumah kita jauh misalnya di dalam masjid, kita hendak ke masjid, sebelum turun sembahyang qobliyah dulu. Walaupun kita sembahyang itu orang di masjid azan, kada apa-apa. Kada yang masalah tuh, kada yang menghadangi dulu. Sebab bila kita menghadangi kita, apalagi mau jaraknya jauh, kita datang bisa masbuk. Nah itu syaratnya nang kayak ini. Kada mesti harus orang azan pang tuntung hanjar kita qobliyah subuh. Syaratnya bila sudah terbit fajar, bila sudah masuk waktu subuh, disebut qobliyah subuh nalahnya. Fajar telah terbit. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya di masjid itu azan kada azan, bila masuk, bila terbit sudah fajar, fajar shadiq kita masuk waktu subuh, qobliyah kita 2 rakaat. Nah, sedangkan kita menghadang orang azan itu memang waktu itu kita berada di masjid. Nah, itu menghadang orang azan dulu. Kemudian setelah 2 rakaat dikerjakan, qobliyah subuh itu yang paling bagus surahnya. Rakaat pertama alam nasyrah, rakaat kedua alam tarakai, 2 alam aja kita. Nah itu. Maka bila yang menggunakan surah 2 alam itu, kita dijaga oleh 70.000 malaikat sehari semalaman.
dengan surahnya nintu aja. Sedangkan fadilatnya kita menggawi qabliyah subuh itu fadilatnya kita dapat pahala yang lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Sugih kita lebih sugih daripada seandainya berisi dunia lawan isi-isinya. Sugihnya itu kaina di surga, di akhirat. Tapi mun ikhlas lah. Nah, ya kalau maka wajib ikhlas, paham dulu kita. Mun ikhlas itu nah. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah. Apakan lagi sembahyang subuh? Karena sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Apabila kita waktu lapang berjamaah sampat kada tergesa-gesa, kada mengancam keselamatan kita, nya bisa gara-gara menyasah berjamaah bisa kita teranjah-ranjah apakah tegas-gesak, namun cagar ka itu kada usah berjamaah. Sebab bisa kada kawa khusyuk. Belak-lakas menyapati jamaah nih. Kuitan aja mengiau kada tersahuti. Nah, itu kada boleh nah itu. Jadi berjamaah ini fardu kifayah hukumnya. Arti fardu kifayah itu kawa diwakilakan. Nah, lalu seandainya pertanyaan, apabila kita tegasak-gasak menyasah jamaah, tegasak-gasak, lalu kita kada khusyuk lagi, maka abdul mana yang keadaan yang kayak itu menyasah-nyasah berjamaah sampai yang banyak yang terlanggar itu nah, yang kuitan kada tahiran ini segala macam ini berataan, abdul mana yang berjamaahnya tapi dapat berjamaahnya, tapi kayak itu tadi anunya efek sampingnya belakang-lakas. Nah, abdul mana dengan sembahyang sendirian walaupun di akhir waktu tapi kada ada yang dilanggar di situ. Urusan kuitan tuntung, urusan orang tuntung, hati kita kawa khusyuk sembahyang, tapi efek sampingnya pulang di akhir waktu kita menggawi, karena kan banyak yang anu nih. Nah, abdul mana? Nah, maka Imam Ghazali memadahkan apabila kita kawa khusyuk walaupun kada berjamaah, walaupun di akhir waktu, pilih yang kada berjamaah dan di akhir waktu asal khusyuk. Nah, ini penting tahu kita. Kenapa aja kayak itu aja? Karena berjamaah itu sesuatu yang di luar dari batin sembahyang, di luar dari gawian sembahyang. Sedangkan khusyuk adalah makna dari sembahyang itu. Jadi makna sembahyang ya khusyuk. Kalau kita sembahyang kada khusyuk seperti orang yang kehilangan makna. Berjamaah sembahyang tapi kada khusyuk, macam-macam dipikirkan di hati. Nah, misal nih lah. Nah, maka itu Imam Ghazali memadahkan yang kayak itu. Kalau kawa kita khusyuk tapi saurangan, amun berjamaah kada kawa khusyuk, pilih saurangan walaupun kada berjamaah. Kalau kawa kita khusyuk di akhir waktu, di awal waktu berjamaah kada kawa khusyuk, nah, pilih yang di akhir waktu walaupun sendirian. Kenapa? Memanangkan khusyuknya nintuna. Karena khusyuk nintulah makna dari sembahyang tadi. Paham lah biar nih. Nah, nang ini maksud orang ujar orang muhari, ujar yang orang paham tuh nah, substansinya nintu nah. Jadi amal ibadahnya nintu yang dituju tuh substansinya. Intinya aja kita. Nah, jelas saya itulah. Tapi mun kawan itu maka berjamaah di awal waktu khusyuk pulang, atau mun kawan kayak itu. Ya kalau mengkawa, ini kan keadaannya lain-lain manusia nih, ada sama. Jadi kitalah orang untuk ada berjamaah, bersangka baiknya kita. Kita kada tahu keadaan orang itu nah. Ya kalau. Tapi fadilat berjamaah ini selain 27 derajat, amun subuhnya berjamaah dianggap beribadah sama laman pulang pahalanya tadi.
Nah itu pahalanya aja kita. Tapi kan berarti itu amun diterima kan gitu. Kalau kamu ikhlas nih. Nah, ciri kada ikhlas ya kada khusyuk. Dan jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, nah, kita ini napa digawi galing-galing nam di rumah? Orang azan rumah seorang para masjid mementingkan melihat TV. Nah itu lain lagi kisahnya. Berarti mempermudahkan perkara seperti ini naranya, dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu memilih yang tak banyak ya kita manfaatnya. Jadi umur kita walaupun handap tapi manfaatnya banyak, dihukumi panjang. Karena tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang. Han, ya kalau tenang, jangan yang salah direnjah. Dan tentram, jangan tergesa-gesa. Kawan takurihing, kadang takurihingi juga kita. Ada melihat kawan, saking tergesa-gesanya. Apa wal aja, ada mihirani. Dan jangan terburu-buru. Nah, ya kalau jangan terburu-buru. Imam Ghazali madah ini jangan terburu-buru. Dan hendaklah engkau sambil membaca doanya. Nah, ada doanya. Allahumma bihaqqis sailin. Ini membacanya bisa sambil berjalan. Lah, melihat situasi. Bila waktu panjang, mulai rumah kan kau membaca ini. Waktu masih panjang, kita hendak turun ke masjid, waktu masih panjang, di rumah bisa. Tapi mau waktunya pendek sambil di jalan bisa. Allahumma bihaqqis sailin alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika. Fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya ini luar biasa benar ya Allah, doa lawan Tuhan. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu. Maksudnya wali-wali Allah. Dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniamu, ya orang-orang saleh. Dan dengan berkat perjalananku ini menuju ke masjid. Sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid ini karena congkak ya kita. Nah, jadi kita berdahulu juga pada halaman Tuhan supaya nafsu itu kada timbul. Bapadah kita, ya Allah, ulun nih kada cungkak atau sombong ke masjid ini nih. Dan bukan karena aku ria atau sum'ah. Ria itu minta lihat, sum'ah supaya orang memandir kita baik-baik. Sum'ah naranya. Tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu. Nah, berdahulu kita lawan Tuhan, nah kayak itu jadi Tuhan menjaga hati kita dari yang kada bagus tadi, dan semata-mata hendak menuntut karidhaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Nah, dari doa ini tersirat bahwa amun kita berjamaah cagar menimbulkan yang ujub riya sum'ah tadi. Nah, ya tadi berarti baik di rumah seorangannya sembahyang. Mun cagar kita berjamaah menimbulkan yang tadi. Nah, artinya diwakilkan ke orangnya dulu itu. Tapi ada batasan nang kayak inilah. Kita bila menggawe kebaikan cagar riya lalu kada bagawi, salah juga sebenarnya.
Tapi ini ada batasan. Misalnya ini kita tetap sembahyang. Yang salah nih enggak ini. Aku mau sembahyang subuh di rumah nih, kalau aku ria aja. Lalu kan sembahyang lagi, nah itu yang luput. Paham lah, ini berjamaahnya ini nah dulu. Karena kita belum kawal lagi kita melatih hati atau mendidik hati tadi supaya jangan ujub, jangan riya. Nah, kecuali kita sudah belajar tadi. Nah, amun sudah belajar, nah, tapi kita membaca doa ini nah, seandainya riya juga Bang. Tapi sudah membaca doa ini lawan Tuhan. Nah, itu riya kita tuh diampuni oleh Tuhan. Dimaklumi oleh Tuhan. Karena kita sudah bepadah Bang lawan Tuhan. Cuma biasanya mun sudah bepadah lawan Tuhan kadada penyakit di hati. Asal bepadah belapur bedahulu. Ya Allah, ini bahasa Banjarnya aja adalah ya Allah paulun ka masjid nah. Baju ulun hanyar, tasbih ulun kayak kaminting kenalnya pian tah wae lo kok sudah. Memang itu yang ada ya kalau. Nah, ulun ini kadada Bang berpikir hendak ujub, riya, sombong ulun ke masjid nih. Semata-mata pian Bang yang menyuruh ulun ke masjid. Maka jagakan hati ulun Tuhan nah ampuni dosa-dosa ulun. Nah bapada badolo kok artinya seandainya ulun tagawi yang ria tadi pian mau mampuni. Nah maka apabila kita di perjalanan ada yang tak salah-salah di hati, diampuni Allah Ta'ala asal bapadah badahulu aja kita. Kawalah kita mengamalkan bapadah badahulu ini amun tegas-tegasa kada kawa ya kalau. Jadi perlu ketenangan hati. Itu hanyar tulak ke masjid. Rapi itu pakaiannya tuh pian baju ya kalau bila ada surban besurban. Bercelak mata, berkopiah hanyar. Kada ingat bersalawar. Adab-adab masuk ke dalam masjid. Orang bahari menyambat masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Ini mun ada batis kanan lah. Mun ada. Dan baca olehmu. Membacanya tuh pas paharatan masuknya nih tuh. Kada yang imbah masuk tuh kada. Atau sebelum masuk kada juga paharatan masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfirli dhunubi wa ftahli abwaba rahmatik. Nah, bacaan doa ke masjid ini, salawatnya tadi boleh kita ganti dengan salawat yang kita hafal. Atau kita panjangi salawatnya boleh juga. Atau kita handapi boleh juga. Nah, yang penting ada bersalawat. Imbah baca lawan salawat ini boleh membacanya berdudi. Misalnya Allahumma ghfirli dhunubi wabtahli abwaba rahmatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di kita. Nah, boleh nang kayak itu. Nah, jadi salawatnya nih kada terpaku lawan yang di sini aja tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfirli dhunubi wabtahli abwaba rahmatik di kita. Masuk aja sambil masuk tuh. Artinya ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ujar guru bahari, asal bujur membaca ini hendak ke masjid masuk. Ada mesti harus yang wayah kita waktu yang 5 waktu. Misalnya kita napa yang kita ambil di masjid, baca aja nih. Atau waktu acara apakah, tetap dibaca nih. Lah, punya bila kita masuk ke masjid, batis kanan, baca nih. Nah, maka mun masal mau membaca ini, orang itu terpelihara dari kemaksiatan, dari mengerjakan kemaksiatan di dalam masjid. Nah, itu. Dipelihara Tuhan. Lawan seandainya tagawi juga, nah ingat dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Karenanya sudah berpadah juga tadi udah nih. Apabila engkau melihat di dalam masjid ada orang yang menjual sesuatu, berjualan di kita dalam masjid nih. Nah, atau di pelatarnya sama masjid,
atau pelatarnya, maka kata olehmu, tapi ini jangan terlalu nyaring. Mun terlalu nyaring, sidin mendengar, kalau ku sidin sarik. Nah, itu. Apa kata olehmu? Jar kita mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu itu. Jadi kita mudahan kada berhujung. Mudahan Allah kada menghujungi jadi kita. Nah, mun mendengar orang sarik kada. Ya kalau, jadi jangan terlalu nyaring, apalagi berhadapan, ya Allah, ya. Berhadapan mau nyaring ulang, jangan malah jadi huwal narannya. Nah ini hubungan kita lawan Tuhan, lawan Allah Ta'ala aja nangka itu. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Nah ini pun jangan berhadapan juga. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemahamannya di masjid ini jangan ada urusan-urusan yang lain dari bau Allah dan Rasulnya. Itu ada aja aku berdagang anu aja, berdagang Quran aja, berdagang tasbih sama biar kopiah yang dijual tapi dalam masjid. Tapi dijual, amun kita memberiakan mau ada apa dalam masjid? Karena termasuk ibadah. Nah, jadi jangan yang berjual beli di dalam masjid. Nah, pemahamannya di sini, bila ada orang kayak mencari-cari tak tinggal ruku sabilah kan misalnya dalam masjid. Lalu orang ini mencari-cari itu abut kesono kemari. Mana ruku tadi nah ya? Hilang ya. Nah, sampai bucap nang kayak itu atau tumbur kesono kemari. Nah, itu kita di hati kita nang kayak itu tadi. Tersirat dari perintah Rasulullah nang kaya ini bukan berarti menyuruh kita mendoakan jelek lawan orang nentuh, kada sebenarnya. Maksudnya menyuruh kita jangan sampai berdagang di masjid, itu maksudnya. Dan menyuruh kita jangan sampai bila ada sesuatu yang hilang tumbur mencarinya. Cari jas tumat lihat, kada ada selesai dah. Sama nang kaya sandal tuh hilang maka kada ada berdiam Jangan mana sandal kok mbah cari tumatnya mbah kuliling yang sudah. Kada masalahnya walaupun murah kanang-kanangannya pang ja. Lalu kuliling sampai 7 kali tawaf kuliling masjid. Hadangi pulang, kalau ada orang matar aja misalnya. Nah, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi. Artinya bila kita hilang sesuatu di tempat ibadah, nah niatakan diberiakannya sudah. Gitu. Diberiakannya sudah. Masalahnya kita ini bila ada kehilangan, ada bersedekah juga sekalinya. Kada suah bersedekah sepanjang hayat digandongin tohut. Jadi dipaksa Tuhan dengan cara kehilangan. Lalu kita mau bersedekah. Nah, itu. Atau kita ini bersedekah juga cuma kada sesuai kota. Kada sesuai kota aja kita. Tuhan memberi seini aja, Tuhan sedekahnya seinilah, kita kurang dari seitu. Maka dijadikan Tuhan makhluk mengambil pun kita sedikit, mempesahkan kota itu. Hikmahnya bagus ada. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Usali sunnata tahiyatil masjid, atau usali tahiyatul masjid sunnatan lillahi ta'ala, boleh juga. Aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sunatnya boleh dibaca, boleh kada. Aku sembahyang tahiyatul masjid gin gitu gin sah ya sudah. 2 rakaat. Ayatnya jangan panjang. Yasin yang pertama, Al-Baqarah ayat kedua jangan. Handap-handap aja kalau itu masjid nih. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, artinya belum berwudu, masuk ke masjid, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid, kita hendak masuk ini hendak belakas, sebab oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan waktu itu. Ini nah, ada masuk orang, baik duduk ya sudah daripada sembahyang.
karena sedang diadakan majelis ilmu. Tak banyak pahala mendengari ilmu daripada kita sembahyang tahiyatul masjid. Nah itu. Maka cukuplah engkau membaca. Nah ada penggantiannya juga lah. Cukuplah engkau membaca al-baqiyatus sholihat 3 kali. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Kaina. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama 4 kali boleh. Boleh 3 kali, boleh 4 kali. Gawi yang 4 atau 4 yang 3 ya kalau. Dan ada kaul yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada wudu. Munnya kada wudu baca itu 3 kali. Tapi dan sekali saja bagi orang yang ada wudu. Karena handap aja baca 4 kali. Talaksanakan seluruh kaul pian. Dan al-baqiyatus sholihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang ada hafal ini. Jadi mbah duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali bulik. Itu mengganti kedudukan tahiyatul masjid. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh atau belum lagi sembahyang sunat qabliyah zuhur, asar, maghrib, isya lah, belum qabliyah, belum digawi, masuk kita ke masjid, qabliyah belum kita laksanakan, maka kerjakanlah qabliyah itu. Gawi aja qabliyah subuh ninto atau qabliyah zuhur ninto gawi aja. Maka memadailah, cukuplah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Nah ya kalau qabliyah kita gawi, tapi syaratnya belum duduk lah. Amun sudah tak duduk-duduk, baca yang 4 kali itu aja sudah. Jangan berdiri pulang, karena kada disunahkan lagi tahiyatul masjid. Nah, kalau pangpian betakon masuk ke masjid, orang mbah azan, bagus manggawi qabliyah kah aja, bagus manggawi badiah tahiyatul masjid kah aja, betakon pian nih mbah ini nih. Berarti kada mendengari tadi ya kalau. Bagus mana aja, kan betakon pulang tuh. Bagus mana aja, jadi bedulu ulun anu kan ini. Qabliyah kah guru aja. Tahiyatul masjid kah aja, ulun gawi aja. Mun ulun masuk ke masjid aja, orang belum panggil kamat aja. Hanya 5 tuntung ajan aja. Bagus qabliyah zuhur kah? Bagus tahiyatul masjid kah aja. Nah, Imam Ghazali memadahakan, gawilah qabliyah itu, maka sudah terhitung tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, tuntung sudah 2 rakaat itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf di dalam masjid. Amun waktu qamat belum ada, belum sampai waktu qamat nih. Nah, dan bacalah doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sembahyang sunat subuh. Nah, ini doa tasarah piannya memilih. Doanya ini banyak. Sabartaan kah? Kada. Pilih di antaranya yang mana hati tertarik, baca di situ. Lah, ini bisa aku dini hajigen ya. Aku dini hajigen ya. Nah, tasarah aja doa. Cuma sebelum membaca doa ini, kalau waktunya imbah qabliyah subuh, ada dulu yang dibaca 3 macam sebelum baca doa ini nah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali dulu. Nah, ini itu dibaca dulu sebelum doa yang ini nah. Nah, imbah itu pulang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Amun kadakawa 100 kali, 10 kali. Nah, itu timingnya di situ. Hanya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, itu makam 100 kali ya. Mun kadakawa 100, 10 kali barang. Sebab bila kadakawa kita manggawi sabarataan, jangan ditinggalkan sabarataan. Nah, itu kaidahnya sudah. Orang para kamat sudah kita menyasah kamat nih. Kita qabliyah sudah baca di jalan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. 40 kali. Tapi mun masih kita posisi dalam masjid, nah itu dibaca
Imbah tuntung ya hayyu ya qayyum 40 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, dibaca di sekumpul. Nah, karena sidin imam kita, mutaba'ahlah kita kepada sidin. Nah, hanya membaca doa, doanya pun sudah ada sebenarnya di sekumpul tuh. Pilih aja yang Allahumma yang bihaqi Hasan wa ummihi wa bani wa banyin itu. Nah, itu. Lalu hanya membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyaddu biha wajhi wa tulhimuni biha rusydi wa taqdi li biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su. Nah, bah kok rasuk bener yang pas bener nih jah. Ada anu ii terus ujungnya aja. Ketujupian yang ujungnya ii. Nah, pilih ini nih. Tuanya. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat yang turun dari sisimu. Nah, minta kasihani Tuhan, minta kasih sayang dari Tuhan yang dengan engkau memberi hidayah dan dengannya rahmat tadi engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Dengannya tuh dengan sebab rahmat itu nah engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Dan dengannya adanya setelah dan dengan sebab rahmat tadi engkau himpunkan yang bercerai-berai dari segala urusanku. Artinya urusan itu simpon ya kita. Dan dengannya rahmat itu engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku ya kita. Artinya kada tapi memusang lagi tuh nah. Dan dengan rahmat itu engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Nah, dan dengannya rahmat itu engkau perbaiki akan agamaku, dan dengannya rahmat itu engkau pelihara akan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Kita bisa anak sekolah jauh di aras sekolahnya, tak khawatir lo kopina taranjir-ranjah bubuhan alin kan makanya kalau. Nah, lalu nih kita peliharakan dengan Tuhan dengan rahmatmu engkau pelihara yang gaib dari pandanganku. Nah, itu. Dan dengan rahmatmu engkau terima syahadatku. Jadi dengannya tuh birahmatika, tulis di bawah itu. Dengannya maksudnya birahmatika engkau terima syahadatku, penyaksianku. Dan dengannya birahmatika maksudnya engkau bersihkan segala amalanku. Dan dengannya engkau putihkan mukaku. Dan dengannya engkau ilhamkan kepadaku akan petunjukmu. Nah, mun kabul pian Tuhan mengilhamakan kepada kita memberikan petunjuk kabul ngalihai balain lawan kata kabul. Dan dengannya engkau tunaikan segala hajatku dengan rahmatmu, dan dengan rahmatmu juga engkau pelihara aku dari segala kejahatan. Ada salahnya kita ini berdoa sebab ujar Ibnu Athilah Sakandari, montong yang berdoa kepada Allah terbit dari hati yang ikhlas, ciri Allah hendak memberi. Nah, jadi ciri Tuhan akan memberi itu andak dimontong ya Allah. Kenapa Tuhan ada memberi? Emang ada minta jawaban. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya war ridha bima qasamtahu li. Ini doa Nabi Adam lah waktu pamulaan bah turun dari diturunkan ke bumi itu nah. Ini doa sidin. Ya Allah, aku minta kepadamu akan iman yang murni yang memenuhi lembaran hatiku. Dan aku meminta kepadamu akan yakin yang benar sehingga aku menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlaku yang terjadi terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku. Nah, artinya kita selalu ridha ya kita. Dan aku meminta supaya aku ridha dengan segala pemberian yang engkau bagikan kepadaku.
Bagus juga doa ini dibaca menjadi imam kan tinggal tambahi aja lagi a'lama na'lama ya kalau itu aja tambahannya. Mun nyampe berjamaah tuh. Bisa juga doanya yang ini nah. Jadi ini kada berataan lah, pilih aja. Mun berataan bang pada untung bener. Kayak apa supaya kalau berataan ya ditating. Nah, ditating wayah di rumah anak turun sampatakan sebelum subuh nih. Ditating di rumah lagi. Orang kamat belum juga lagi juhur apa ajan kan belum bacaan ini seumur hidup sekali barang kita ya kalau tapi ikhlas tadilah nah ciri diterima aja kita. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya. Dan aku meminta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu aku mendapat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat kelak. Nah. Allahumma atau naduan ini aja sedin. Inni as'aluka sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazila syuhada wa 'aisha su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Nah, ini AA terus ujungnya mengkatujuh yang AA ujungnya ini doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan kesabaran untuk menerima keputusanmu dan keuntungan ketika aku berjumpa denganmu. Artinya mati untung, kada celaka aja kita. Dan aku memohon supaya diberikan kepadaku kedudukan yang sekedudukan dengan para syuhada dan sekehidupan dengan orang-orang yang bahagia. Dan aku memohon kepadamu akan kemenangan terhadap segala musuh-musuh. Dan aku memohon supaya aku dikumpulkan bersama para anbiya. Kemenangan terhadap segala musuh-musuh itu tafsirnya di bawah di situ ada 4 lah musuh-musuh di situ nah. Lain musuh yang bakal itu lain. Pertama syaitan. Nang kedua nafsu saurang. Nang ketiga cinta lawan dunia. Nang keempat kawan atau makhluk yang membawai kita lupa kepada Tuhan. Nah, itu musuh-musuh. Itu maksudnya. Jadi makhluk ini bila cagar membawai kita lupa lawan Tuhan, musuh kita sebenarnya. Membawai kita ke maksiat, musuh kita sebenarnya. Tapi kalau makhluk ini membawai kita ke tempat ibadah, menuntut ilmu, itu kawan kita. Bersama para anbiya pada hari kiamat nanti. Allahumma inni unzilu bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura amali wa iftakhartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adzabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watis subur. Jadi Nabi bahari itu pian kata-kata tuh tersusun rapi. Bila ir ujungnya a ujungnya ini enggak 7 ir ini ujungnya. Tapi yang kada betagar pangayarnya bersupan. Ya, seorang sudah betagar ini memilih yang ir pulang. Ya Allah, hanya kepadamu kupersembahkan segala hajatku. Nah, walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku, aku sangat berharap kepada limpahan rahmatmu. Maka aku meminta kepadamu wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Ya Allah, seperti mana engkau kisahkan di antara segala engkau pisahkanlah tuh huruf pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkan aku dari siksaan neraka. Artinya daratan tuh lawan lautan kan terpisah ya kalau kada mau tergabung. Nah, neraka sa'ir dan dari siksaan kubur dan dari jeritan penyesalan kita. Jadi orang dikubur itu antara dua aja, ada yang menyesal. Nah, tapi ujar yang di kitab penawar bagi hati itu dikubur tuh kada dia kada menyesal beratan. Sudah dapat dikubur tuh kayak surga sudah itu menyesal juga.
Menyesal aku kada membenyaki aja. Nah itu tuh amun yang kaya neraka apa begini menyesal. Ini sudah masuk kaya surga di kubur menyesal juga. Cak tahu aku nang kaya ini upahnya aja. Cak bebanyak bahari aja. Menyesal juga, menyesal sedikit. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'yi wa qasura anhu amali wa lam tablughu niyati au umniyati min khairin wa'atahu ahadan min ibadik aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika bihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Ya Allah, apa jua kebaikan yang lemah pikiranku daripada mencapainya dan kurang daripadanya amalanku dan tidak sampai kepadanya niat dan cita-citaku, sama ada daripada kebaikan yang pernah engkau janjikan untuk memberikannya kepada sesiapa saja daripada hamba-hambamu, atau daripada kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada siapa saja dari hamba-hambamu. Maka sebenarnya ya Allah, aku sangat berharap supaya engkau mengurniakan kebaikan yang seperti itu kepadaku, dan aku sangat memohonnya bagi diriku, wahai Tuhan sekalian alam. Nah, Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghaira dhallin wala mudillin harban li'adaika wa silman li'auliyaika nuhibbu bihubbika nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Nah, bisa juga duanya nang kayak ini nih. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain, bukan daripada golongan yang sesat, dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau, dan jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi Engkau. Maksudnya kita kada katuju aja, kita kada setuju lawan bubuhannya itu. Nah, ini bisa kita tuh katuju lawan kemaksiatan orang tuh. Dan berdamai dengan seluruh penolong-Mu. Nah, jadikanlah kami mencintai manusia dengan kecintaan-Mu dan memusuhi dengan permusuhan-Mu siapa saja yang ingkar kepadamu dari makhluk-makhluk-Mu. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa alaika tukhlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya dal habli syadid wal amri rasyid as'aluka al amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin syuhud war ruqa'is sujud al mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta tab'al ma turid. Nah, yang ujungnya nih. Jadi kaya dengan doa lah kita tuh, karena doa senjata orang beriman. Ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk diterima, dan hanya sekadar ini saja usaha kami, dan kepadamu kami berserah diri, dan sesungguhnya kami datang daripadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki agama yang kokoh dan perintah yang bijak, aku memohon keamanan di hari pembalasan dan memohon surga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-hambamu yang muqarrabin yang akan melihat kepada zat-Mu, di mana mereka senantiasa ruku dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan Engkau berbuat apa saja yang Engkau kehendaki. Subhana man ittasafa bil izzi wa qala bih, subhana man labisal majda wa taqarrama bih, subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil qudrati wal karam, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata dengannya. Maha suci maksudnya berkata dengan kemuliaan itulah nyatu kembali kepada kemuliaan. Maha suci Tuhan yang memiliki segala keagungan dan bermurah dengannya, nyatu kembali kepada keagungan. Allah bermurah dengan keagungannya. Maha suci Tuhan yang tidak layak dipersembahkan tasbih kecuali hanya baginya. Maha suci Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Tuhan yang menghinggahkan segala sesuatu dengan ilmunya. Maksud menghinggahkan itu mengetahui segala sesuatu dengan sifat ilmunya. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Nah, ini supaya dapat nur, bercahaya aja kita. Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Gimana nur di sini lain cahaya maksudnya lah.
wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idami wa nuran fi baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'dama nur waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini jurang doa nur ini. Ya Allah, jadikan bagiku nur cahaya di dalam hatiku. Dan nur di dalam kuburku dan nur pada ulang saya lagi lah. Ini cahaya ini sini maksudnya memudahkan paham aja. Cuma nur di sini bukan artinya cahaya. Lah, bisa artinya petunjuk, bisa artinya hidayah nih tuh. Dan nur pada pendengaranku dan nur pada penglihatanku dan nur di rambutku dan nur pada kulitku dan nur di dagingku dan nur di darahku dan nur pada tulangku dan juga nur di hadapanku dan nur di belakangku dan juga nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, nur di bawahku. Ya Allah, tambahkanlah aku nur dan berikanlah kepadaku sebesar-besar nur dan jadikanlah bagiku nur dengan kemurahan-Mu ya Allah yang Maha Pemurah daripada segala yang pemurah. Nah, apabila engkau selesai membaca doa ini, maka jangan engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu atau berzikir, bertasbih atau membaca Al-Qur'an. Ini jelas sudah waktunya panjang. Nah, cuma kan banyak ada doanya nih. Banyak. Nah, apabila kita mengamalkan yang 3 macam yang ulun sambat tadi, sudah tersimpun seluruh doa tadi di situ. Nah, jadi wirid narannya. Ya ada wirid, ada doa. Membaca ya hayyu ya qayyum 40 kali, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, sabrullah 100 kali, diberi Allah apa yang kita minta di doa tadi. Tersimpun sudah berdatang di situ. Nah, itu terserah kita aja memilih ya kalau hendak yang berwirid, hendak yang berdoa. Nah, yang penting pernah kita baca walaupun seumur hidup sekali. Wallahu a'lam.